Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini bahasan topik kita adalah tentang fungsi penerimaan sampai dengan penerimaan maksimum. Jadi kita akan menghitung TR, AR, MR sampai TR maksimum. Langsung ke sasaran ya. Jadi TR itu total revenue, itu sebenarnya adalah hasil kali harga dengan jumlah. Ingat, nanti fungsi yang digunakan, entah itu fungsi Q ataupun fungsi P, itu adalah fungsi permintaan. Kenapa fungsi permintaan? Karena hitungannya di sini, Q maupun P-nya adalah dari hasil penjualan. Berarti kalau hasil penjualan sudah terjadi permintaan. Permintaannya adalah permintaan yang sudah terjadi. Nah, kita akan coba contoh ya. Di sini ada sebuah contoh fungsi permintaan. Di sini ciri-cirinya ada jelas ya. Fungsi permintaan itu slope-nya bertanda minus. Kalau ini dijadikan fungsi TR, kalikan saja P ini dengan Q. Jadi ini kalikan Q, ini juga dikalikan Q. Hasilnya menjadi sebagai berikut. 240 dikalikan Q, 240 Q. Min 5 Q kali Q, min 5 Q kuadrat. Kemudian dari TR kita akan hitung berapa besarnya penerimaan per unitnya. Dari rumus ini jelas bahwa AR, average revenue, penerimaan per unit, itu pada dasarnya adalah harga barang itu sendiri. Bagaimana pembuktiannya? Mari kita buktikan. AR adalah TR dibagi Q dan TR itu adalah P kali Q. Berarti kalau ini kita coret, maka hasilnya menjadi P saja. Gitu kan ya? Nah, kalau misalnya kita ubah jadi TR ini menjadi AR, kita bisa hitung seperti ini. Nah, ini yang ada kikinya kita coret ya. Ini kita coret tinggal 240, yang ini kita coret pangkatnya tinggal 1, ini hilang. Maka hasilnya menjadi kembali seperti P. AR adalah 240 min 5Q, sama ya kan? Kemudian bagaimana dengan MR? MR kalau dihitung dari tabel, maka rumusnya adalah ini. Delta TR dibagi delta Q. Delta TR berarti perubahan TR dari TR ke 1 ke TR 2 selisihnya berapa, kemudian unit dari Q1 ke Q2 berapa. Ini kalau pakai tabel. Nah, karena contoh ini kita bukan pakai tabel tapi pakai fungsi, maka kita pakai TR aksen untuk mencari MR ya, turunan dari fungsi TR. Jadi TR ini kita akan turunkan. Jadi berapa? MR adalah TR aksen, berarti hasilnya menjadi sekian, ya kan? Ini tinggal diturunin aja, pangkatnya 1 hilang, tinggal 240, 2 kali 5, 10, pangkatnya tinggal 1. Inilah MR. Supaya lebih komplit, maka kita akan coba bahas dengan contoh menghitung penerimaan maksimum. Penerimaan maksimum itu terjadinya kapan? Mari kita pakai salah satu contoh berikut ini. Ini adalah contoh fungsi permintaan juga ya. Ini fungsi permintaan. P adalah 100 min 5Q. Kalau diubah menjadi TR, tinggal dikalikan Q semua sisinya ini, maka hasilnya menjadi seperti ini. 100Q min 5Q kuadrat. Kalau diubah jadi MR, maka nanti akan diturunkan. Nah, kenapa harus diubah menjadi MR? Karena TR maksimum itu tercapai jika MR-nya 0. Berarti ini kita harus cari berapa MR-nya. MR-nya adalah 100 min 10Q ya. Ini kali 5 jadi 10 ya. Ini Q-nya hilang, ini pangkatnya tinggal 1 seperti ini. Bagaimana cara membuat MR jadi 0? Ini kita keluarin ya. Minus 10Q keluar jadi plus, maka hasilnya menjadi 10Q adalah 100. Berarti Q-nya adalah 10. Kalau Q-nya 10, P-nya berapa? Masukkan saja 10 ke sini. Ya, masukkan P-nya 10 ya. Q-nya di sini berarti 50. 100 dikurangi 50 berapa? Hasilnya menjadi sekian. Ya, 100 kurang 50 adalah 50. Kemudian berapa TR-nya? Nah, kalau kita hitung 10 kali 50 ya 500. Atau kita masukkan 10 ini ke variabel Q di sini. Ya, 10 kuadrat 100 kali 5, 500. 10 kali 100, 1000. 1000 kurang 500, 500. Sama saja, jadi TR-nya bisa dihitung dengan dua cara. Langsungkan P kali Q boleh, atau masukkan ke dalam rumus. Ini adalah TR maksimum. Jadi kesimpulannya adalah penerimaan maksimum sebesar 500.
tercapai ketika barang terjual dengan harga 50 dengan jumlah yang terjual 10 unit. Ini kesimpulannya. Ada pertanyaan begini, kan ini sudah ketemu penerimaan maksimum terjadi pada saat unit yang terjual adalah 10. Bagaimana kalau misalnya unitnya kita turunin jadi 5 atau kita naikkan jadi 15? Kira-kira TR-nya ini naik atau turun ya? Nah, silahkan direnungkan sejenak dan saya akan siapkan kurvanya supaya lebih jelas jawabannya nanti ya. Nah, contoh ini kita akan gambarkan dalam sebuah kurva. Di sini ada kurva seperti kita mau menggambar kurva permintaan penawaran ya. Tapi di sini saya akan menggambarkan kurva total revenue. Kita lihat di sini pada saat Q-nya 10, dari kira-kira Q10 itu di sini ya, Q10-nya kita pasang di sini. Nah, ini 10. Ketika Q-nya 10, harganya berapa? 50. Berarti kita tarik garisnya seperti ini. Nah, di sini 50. Nah, inilah kurva TR. Kurva TR itu berbentuk parabola menghadap ke bawah ya. Ini TR, total revenue. Dari mana 500 ini? Kita bisa masukkan seperti tadi atau langsung kalikan saja P dengan Q, ya kan? 50 kali 10 kan 500. Sudah simpel kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita coba turunkan. Kalau Q-nya ini kita turunkan menjadi 5. 5 kira-kira di sini ya. Nah, di sini berapakah kira-kira TR-nya, naik atau turun? Kita coba telusuri. Sekilas, berhenti di sini ya. Sekilas di sini bakal turun. Bakal turun TR-nya, tidak mungkin 500 karena kurvanya ada di sini. Ini adalah kurva TR. Kita buktikan lagi, kalau Q-nya 5 harganya tentu 75. Dari mana? Masukkan saja 5 ke sini. 5 kali 5 kan 25. 100 kurangi 25 berapa? 75. Jadi P-nya 75 ketika Q-nya 5. Ya kan? Hukum permintaan kan begitu ya. Harganya naik, permintaannya ya turun. Ini 5. Nah, sekarang kalau kita kalikan 75 kali 5 itu berapa? Maka kita peroleh TR-nya adalah 375. Jadi kan mengalami penurunan. Awalnya 500, ketika Q-nya 10, begitu Q-nya kita turunin menjadi 5, maka TR-nya turun menjadi 375. Bagaimana kalau Q-nya kita naikkan dari 10 menjadi 15? Jadi kira-kira 15 sini. Kalau Q-nya naik ke 15, sama kasusnya nanti TR-nya bakal turun, ya kan? Ini karena menyentuh kurva TR di sini, pasti turun. Ya, karena ketika jumlah unit yang terjual itu 15, ya ketika itu harga yang berlaku adalah 25. Ya kalau 25, ya nanti hitungnya tahu ya dari sini ya. 25 5 kali 15 75, ini kurangi 75 kan 25. Kalau misalnya 25 ini kita kalikan 15, P kali Q untuk mencari TR, berapa hasilnya? Sama, 375 ya, sama dengan 5. Jadi kesimpulannya, ketika TR sudah maksimum dengan Q10 ini ya, Q10 ini, maka jangan menurunkan atau menaikkan kuantitinya. Sebab kalau diturunkan TR-nya turun, dinaikkan pun TR-nya juga turun. Begitu untuk sementara kita bahas tentang fungsi penerimaan total revenue, average revenue, marginal revenue, dan TR maksimum. Di kesempatan lain nanti saya akan bahas materi tentang biaya produksi. Kemudian kita juga akan bahas bagaimana cara menghitung laba ataupun laba maksimum. Supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang, jangan lupa yang sudah subscribe, nyalakan loncengnya. Bagi yang baru menemukan channel ini, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.